sini ingin bertanggung jawab. Apa kamu mau memaafkan aku? Ini adalah ibu kandung kamu. Kasih kamu kalau Ibu Larasati ini adalah ibu kandung kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Kali ini Mimin akan membahas kelanjutan dari sinetron Naluri Hati untuk episode nanti malam. Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya jika kawan semua yang baru saja nyasar ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Tidak perlu banyak basa-basi. Yuk guys, kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Episode kali ini diawali dengan Ibu Rina yang baru saja masuk ke kamarnya sambil berkata, "Akhirnya aku bisa masuk lagi ke rumah ini." Selanjutnya Ibu Rina memutuskan untuk memberikan kabar bahagia ini kepada Gilang. Sedangkan di tempat lain terlihat Gilang membaca pesan dari Ibu Rina. Ia pun tersenyum sinis karena pada akhirnya ia telah memenangkan permainan. Di adegan selanjutnya terlihat Farah dan juga Tony yang baru saja masuk ke rumahnya. Dan betapa terkejutnya Farah dan juga Tony ketika melihat kehadiran Gilang di rumahnya. Kemudian Farah berjalan beberapa langkah untuk menghampiri Gilang. Sedangkan di sisi lain terlihat Tony yang begitu geram melihat Gilang. Ia pun langsung menghampiri Gilang dan memegang bajunya. Dan di saat Tony akan menghajar Gilang, tiba-tiba saja Farah menghalanginya dan menyuruhnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun tiba-tiba saja Gilang berkata kepada Tony dan juga Farah, "Jika itu bisa menebus semua kesalahanku, maka silahkanlah," sambil mempersilahkan pipinya. Dan di saat Tony akan menghajarnya kembali, tiba-tiba saja Ibu Hanum melarangnya. Tony pun begitu kesal dan berkata kepada Bu Hanum bahwa dia sendiri yang menyuruhnya. Selanjutnya, Gilang berkata kepada semua orang bahwasannya dirinya kemari karena ingin bertanggung jawab atas kehamilan Farah. Tony dan juga Farah pun terkejut setelah mendengar pernyataan dari Gilang. Gilang menjelaskan kepada Farah bahwasannya kemarin ia mengatakan hal seperti itu dikarenakan ia dipaksa oleh Ibu Rina. Tentu saja Tony tidak mempercayai perkataan dari Gilang. Tony pun berusaha untuk meyakinkan Farah bahwa Gilang hanya berpura-pura. Kemudian Ibu Hanum bertanya kepada Gilang, "Kenapa kamu harus nurut sama Ibu Rina? Dia kan bos kamu." Gilang pun menjelaskan, "Seperti yang saya katakan tadi Tante, saya ini anak yatim piatu dan dibesarkan oleh Ibu Rina. Jadi saya merasa sangat berhutang budi padanya. Jadi saya harus menuruti semua perkataannya. Tapi sekarang saya akan mengikuti kata hati saya," kata Gilang kepada semua orang. Mendengar pernyataan dari Gilang tentu saja membuat hati Farah tersentuh. Akan tetapi Tony terus berusaha meyakinkan Farah untuk tidak mempercayai perkataan dari Gilang. Kemudian Gilang mencoba meyakinkan Tony dengan berkata bahwasannya saat ini ia sudah tidak bekerja lagi dengan Ibu Rina. Jadi, ia tidak perlu mengikuti semua perkataannya lagi. Dan saat ini yang akan aku lakukan adalah bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Dan itu semua aku lakukan hanya karena demi kamu dan juga anak kita, kata Gilang kepada Farah. Mendengar pernyataan dari Gilang tentu saja membuat Farah begitu terkejut, serasa disambar petir di siang bolong. Selanjutnya Gilang berkata kembali kepada Farah, "Farah, apakah kamu mau memaafkanku dan memberikan kesempatan kedua untukku?" Sementara Tony terus meyakinkan Farah bahwasannya itu hanyalah akal busuk dari Gilang dan Farah pun tidak boleh mempercayainya. Kemudian Tony berkata kepada Farah bahwasannya dirinya lah yang mencintai Farah dengan sesungguhnya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Farah berkata bahwasannya dirinya bersedia memaafkan Gilang. Sementara Tony begitu hancur hatinya setelah mendengar pernyataan dari Farah.
Selanjutnya Farah berkata kembali kepada Gilang bahwasanya dirinya memaafkan Gilang karena ia mengerti keadaannya. Setelah mendengar pernyataan dari Farah, Gilang pun langsung menghampirinya dan memegang tangannya. Selanjutnya Gilang berterima kasih kepada Farah karena telah memberikan kesempatan kedua untuknya. Kemudian Gilang berjanji kepada Farah bahwasanya dirinya akan membahagiakan Farah dan juga anaknya. Dan dengan polosnya, Farah pun mempercayai perkataan dari si bayawak Gilang. Di adegan selanjutnya terlihat Dinda dan juga Sandy sedang duduk berduaan di dalam rumah. Dan tiba-tiba saja rumah mereka diketuk. Dan di saat Dinda akan membukakan pintu, tiba-tiba saja Sandy melarangnya. Akan tetapi, Dinda tetap kekeh untuk membukakan pintu tersebut. Setelah Dinda membukakan pintu, betapa terkejutnya Sandy setelah mengetahui bahwa tamu tersebut adalah Zen dan juga Ibu Larasati. Zen menjelaskan kepada Dinda bahwasanya selama dirinya hilang ingatan, mereka semua mencoba untuk mencari keluarga Dinda. Dan orang yang ada di sampingnya itu adalah Ibu Dinda. Dinda atau Naila pun terkejut setelah mendengar pernyataan dari Zen. Kemudian Dinda berkata kepada Zen untuk tidak sembarangan bicara. Memang dirinya pernah amnesia, akan tetapi sekarang ingatannya telah kembali dan ibunya adalah Ibu Rina. Selanjutnya Ibu Larasati berkata kepada Dinda bahwasanya Ibu Rina memang ibu yang telah membesarkanmu, akan tetapi aku yang telah mengandung dan juga melahirkanmu, Dinda. Sontak saja Dinda pun terkejut setelah mendengar pernyataan dari Ibu Larasati. Selanjutnya Zen bertanya kepada Dinda, apakah selama ini Sandy tidak pernah menceritakan semuanya sama kamu? Sontak saja Dinda pun langsung bertanya kepada Sandy, Sandy, apakah benar semua ini? Sandy pun menjawab pernyataan dari Dinda sambil menundukkan kepalanya. Iya, Din. Dinda pun bertanya kembali, terus kenapa kamu tidak menceritakan semuanya sama aku? Sandy pun berkelit dengan mengatakan bahwasanya dirinya mencari waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya kepada Dinda. Karena dirinya tidak ingin jika Dinda harus stres dan juga panik setelah mengetahui semuanya. Dengan kesal, Dinda berkata kepada Sandy, itu semua hanya alasan kamu. Tega ya kamu sama aku, kata Dinda kepada Sandy. Selanjutnya Dinda bertanya kembali kepada Sandy, apalagi yang gak kamu ceritain sama aku? Kemudian Sandy berkata kepada Dinda, oke Dinda, aku mau kasih tahu kamu kalau Ibu Larasati ini adalah ibu kandung kamu. Dan Sandy pun mengetahui hal itu ketika dirinya sedang berada di rumah sakit. Dan saat itu Ibu Larasati pun ada di rumah sakit dan dalam keadaan koma. Dan saat itu juga neneknya meninggal, yaitu nenek dari Dinda. Dinda pun terkejut saat mengetahui bahwa dirinya mempunyai nenek sambil memandang ke arah Ibu Larasati. Ibu Larasati pun menceritakan semuanya kepada Dinda. Dan Dinda pun begitu syok setelah mengetahui semua kebenarannya. Wah guys, bagaimanakah kisah selanjutnya dari Dinda? Apakah Dinda akan menerima kehadiran Ibu Larasati di hidupnya ataukah tidak? Penasaran bukan? Makanya pantengin terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari sinetron Naluri Hati yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Dan apabila ada kata-kata yang salah dan ucapan yang kurang tepat, sekali lagi Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.